Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 hal yang kamu rasakan jika memang mantan bukan jodoh. Ya, jadi kita sudah sering membahas apa yang kita rasakan, tanda-tanda ketika mantan masih jodoh kita. Tapi juga ada kemungkinan bahwa mantan memang bukan jodoh kita. Allah sudah mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan untuk menjadi jodoh kita. Nah, ketika mantan ini bukanlah jodoh kita, ada beberapa hal yang kita rasakan. Yang pertama yang kita rasakan adalah ternyata perpisahan dengan mantan itu tidak semengerikan apa yang kita bayangkan selama awal-awal perpisahan. Bahkan kita merasa keadaannya tanpa mantan itu jauh lebih baik ya. Kita bisa lebih santai, kita bisa lebih menikmati hidup kita. Kalau selama ini beban kita berat, mantan itu punya target segala macam, punya keinginan segala macam yang harus kita penuhi. Jadwal kita itu sibuknya luar biasa, tetapi bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk membuat kita menjadi lebih maju, ya, tetapi untuk antar jemput mantan ke sana kemari. Sehingga saat bersama dengan mantan itu badan kita jadi kurus kering. Kita jadi tidak punya apa-apa. Tabungan kita habis ya, karena mantan itu gaya hidupnya, borosnya luar biasa. Mantan dikasih tahu untuk berhemat, marah-marah. Mantan dikasih tahu kalau uang 100.000 itu dihemat ya. Artinya ya kalau sekedar untuk jajan ke minimarket begitu ya, tidak harus sekali jajan 100-200 ribu ya. Tapi mantan dikasih tahu untuk menghargai uang itu biasanya marah-marah. Sampai kita betul-betul tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang kita bisa menabung, badan kita bisa terlihat bugar kembali, berisi kembali, ya. Dan kita merasa lebih bisa menata hidup kita untuk masa depan kita. Kalau kemarin memang sibuk, tetapi sibuk untuk mantan. Tetapi sekarang kita punya begitu banyak kesibukan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, jadi perpisahan itu tidak semengerikan apa yang kita bayangkan. Yang kedua, yang kita rasakan, kita kehilangan greget dengan mantan. Jadi kalau awal-awal itu kita melihat foto mantan di Instagramnya bersama orang ketiga, kita berbesmili, nangis ya. Tapi itu cuman awal. Seiring perjalanan waktu, perpisahan berjalan 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, ya rasanya biasa-biasa saja. Ya, bahkan mungkin pun kalau kita ketemu dengan mantan, itu debaran-debaran yang ada di dada kita sudah hilang, sudah tidak deg-degan lagi. Ya, kita ketemu dengan mantan bersama orang ketiga di mall, biasa-biasa saja. Ya, jadi kita kehilangan greget kita dengan mantan. Sesungguhnya kalau greget itu hilang, itu menunjukkan bahwa rasa cinta kepada mantan yang ada di dalam hati kita itu juga sudah pudar. Ya. Nah, yang ketiga yang kita rasakan kalau kita masih mencoba ya,
Kan ada sesekali kita mencoba untuk berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Jawabannya langsung kita dapatkan. Ketika kita berdoa, kita sendiri merasa ragu, merasa tidak yakin bahwa mantan ini adalah jodoh kita. Padahal kan keyakinan itu adalah kunci terkabulnya doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Nah, dengan siapa kita berjodoh? Jawabannya juga langsung kita dapatkan ketika kita berdoa itu. Kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, muncul bayangan wajah seseorang. Baik orang itu sudah kita kenal atau mungkin belum kita kenal pada saat ini. Dan ketika kita berdoa tanpa menyebut nama mantan, ya kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar segera dipertemukan dengan jodoh kita, seseorang yang terbaik untuk hidup kita dunia akhirat, orang yang kita cintai dan dia pun mencintai serta setia kepada kita. Muncul keyakinan di dalam hati kita bahwa doa kita ini akan terkabul. Itu yang ketiga yang kita rasakan. Nah, yang keempat ya. Tetapi sebelum kita bahas yang keempat nih, yang paling penting, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang keempat yang kita rasakan yang paling penting, kita mulai ya membuka hati kita untuk orang lain. Kalau mantan nih masih jodoh kita, mbok seindah apapun orang yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak punya greget kepada mereka karena hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada mantan. Ini tidak. Kita bisa jatuh cinta kepada orang lain. Kalau sekarang kita belum jatuh cinta, tapi kita sudah mulai tertarik ya untuk mencoba mencari pengganti mantan. Kalaupun belum jatuh cinta, kita belum ketemu dengan seseorang yang levelnya di atas mantan. Tapi kalau mantan itu jodoh kita, mbok levelnya jauh lebih tinggi daripada mantan, kita tidak tertarik. Tetapi sekarang, begitu ada seseorang yang jauh lebih menarik daripada mantan, kita tertarik, kita jatuh cinta kepada dia. Kalau empat hal ini kita rasakan, maka itu adalah tanda bahwa kita akan segera ketemu dengan jodoh kita, jodoh sejati kita. Dan itu bukanlah mantan. Mantan adalah masa lalu dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.